Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila wahbaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa malaikatillahil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam sunnah sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali thumma baqatil asyratul mubasysyirah bil jannah وسائر الصحابة وقربة التابعين من سيدتنا حسن الحسين وإمام سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة سيدتنا أولاد النبي وأزواج النبي سيدنا محمد العباس عبد الله بن عباس من الشهداء بن هدين من أبي الهدي الإسراد عنهم ويعيد علينا من بركاتهم وشفاعتهم وهباتهم من رحبة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين وإلى روح علم الأمن كرامة الحديث مفسر وسادة شفت المحققين وإلى روح سلطان الأولياء واسأل قراني وروح القطب الرباني والعارف الصمداني سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم وسيدي أحمد بدوي سيدي شامل الفاعي وسيدي سيد إبراهيم الزكي وسيدي سيد القاسم الجنيدي وسيدي شامل النلوان سيدي شيخ طالب المكي وسيدي شامل سني دهلان سيدي شهلوي شاشان مشاد سمبل بكال مؤلاء سبك سمبل تسعة وخصوصا رضي رحمة الله سنبان سنر وكل ولي وولية الله من مشارق الأرض مغاربها برها برها وسنر سنك خالد بن عبد الله تبان سمشاك جهسم سالي Kemudian Ahmad Siddiq Islam Haji Ahmad Siddiq Islam Haji Raden Samsul Arifin semua hadirin mukarram sana Haji Raden Hasan Samsul Arifin dengan Raden Ahmad Wali Hasan semua hadirin mukarram sana Haji Raden Ahmad Wali Hasan semua hadirin mukarram Imam Syekhina wa Asatina Husain Lasain Syekh Muhammad bin Alawi Syekh Alawi bin Abbas bin Syekh Abbas bin Syekh Jabal Al-Yamani semua hadirin mukarram sana Syekh Ismail Yamani semua hadirin mukarram sana Syekh Ismail Yamani semua hadirin mukarram Syekh alias Subuni semua hadirin mukarram Syekh Wahab Azhali semua hadirin mukarram Syekh Yusuf Quldawi semua hadirin mukarram Syekh Mutawalli Syekh Musyar semua hadirin mukarram Syekh Haji Maimun Subair semua hadirin mukarram Syekh Haji Habib Hasan Muhammad Bahrun semua hadirin mukarram Syekh Haji Abdurrahim Ahmad Serang sebagai serang semua Muzali Musa semua alis mumtim temim semua jenis alibi Yusuf Asim semua asum Devil Jasuli semua dinor Allah Sahal semua Sulali semua Rahman Wahid Ma'rubal menjalani hudal semua bin Majib Abbas semua Abdullah Fakih Langitan semua Subhan satu yang semua Jalil Ahmad bin As'ad semua Jasuli Lirboyo semua Dinul Samsul Da Ma'sum semua Hadratul Mukarram Sayyidina Haji Abdul Majid Maimun semua Garbah Ubab Maimun semua Sayyidina Haji Ubab Maimun semua Sayyidina Haji Abdul Rahim semua Falil As'al semua Hadratul Mukarram Sayyidina Haji Haji Zubair Muntasar semua Hadratul Mukarram Sayyidina Haji David Jasuli semua Hadratul Mukarram Sayyidina Haji Haji Masali Bindung semua Hadratul Mukarram Sayyidina Haji Bisla Dimanhuli Sultani Muhammad Nasir Sumaila wa Almarhum mu'allif hadal kitab Al-Alim Al-Alamah Syekh Al-Hafidh Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti Sumaila Almarhum Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad bin Muammar An-Nawawi Al-Bantani Sumaila Almarhum جميع آبائنا وأمهاتنا وأمامنا وأماتنا وأخلنا وخالاتنا وجداتنا وجداتنا وذوي الحقالنا سمي المرحوم المغفور أبي حجي شفيعي جمان حجي شفيعي سمي المرحوم أمي حجي دمنهوري ثم إلى رواه جميع آبائنا وأمهاتنا وأمامنا وأماتنا وأخلنا وخالاتنا وجداتنا وجداتنا وذوي الحقالنا ثم إلى رواه من جميع تعمير الأسفل مسجد الفلاح ثم إلى رواه المتقدمين والمتأخرين ثم إلى أرواح لمن استمعنا هنا بسببهم رحمهم الله تغفر لهم ونودرهم إلى درجاتهم ويعيد علينا من بركاتهم وشفاعتهم وهباتهم وجميع كراماتهم إن الله يحمينا بحمايتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadis wal isrun fit tasydid 'ala zina. Utawi bab
kang nomor 26, bab yang nomor 26 yaitu menerangkan fit tasdid al-zina, yaitu di dalam nemen-nemeni oleh nyiksa al-zina ing atase zina. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zina utawi zina yurisu iku ngawarisaken apa zina. Az-zina utawi zina yurisu iku ngawarisaken apa zina atau menimbulkan apa zina al-faqrah ing kefakiran. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, zinal ainaini an-nazaru, utawi zinane mripat loro, an-nazaru iku ningali. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, an-nazaru ilan nisa al-ajnabiyati, utawi ningali utawi mandeng melihat ilan nisaih maring pira-pira wadon al ajnabiyati kang halal dinikah, yaitu orang lain yang halal dinikah, minal kabairi iku saking setengah pira-pira dosa gede. Wa qala alaihi salatu wassalam, zinar rijlain al masyu, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, zinar rijlaini utawi zinane sikil loro, al masyu iku lumaku berjalan, wa zinal yadain an utawi zinane kedua tangan loro, al batsyu iku naboi, wa zinal ainaini utawi zinane mripat loro, an nazaru iku ningali. Wa qala alaihi salatu wassalam, zainatun wahidatun utawi zina ingkang suci, maksudnya perempuan yang berzina satu kali, tahbitu amala sab'ina sanatan, atau tuhbitu yaitu melebur, tuhbitu iku ngelebur amala sab'ina sanatan ing perbuatan 70 tahun. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ma min dambin ba'da syirki, ma min dambin arana utawi saking dosa ba'da syirki sakwise syirik, a'zamu iku luwih gedhe indallah minturut Allah, min nutfatin tinimbang mani atau benih, wada'aha ingkang nyilihaken ha ing nutfah rajulun sapa wong lanang, fi rahimin ing dalem telanaan, fi rahimin ing dalem telanaan utawa ing dalem rahim kandungan, la yahillu lahu kang ora halal apa rahim lahu kedue rajul. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, innali ahlin nari sak temene kedue penduduk neraka, sayhatan innali ahlin nari sak temene kedue penduduk ahli neraka, sayhatan opo jeritan minnat rihi farjizani saking basine ambune farji'e wong kang zina. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, al ghina waz zina la yajtami'ani, az-zina utawi zina, al ghina utawi sugih, waz zina lan zina la yajtami'ani iku ora bisa kumpul apa sugih lan zina. Wa qala alaihi salatu wassalam, tarkuz zina utawi ninggal zina yurisu iku ngawarisaken, itu menimbulkan al-ghina akan kesugihan. Kalau meninggalkan zina itu akan menimbulkan kesugihan. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man zana man utawi sapane wong zina iku zina sapa man, zunia bihi moko den zinani apa bihi kelawan man, walau bihi tanidarihi senajan dipager tembok apa maiman. Wa qala alaihi salam, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam,
Man zana bimra'atin, man utawi sapane wong zana iku zina sapa man bimra'atin kelawan wong wadon, fatahallahu alaihi, moko buka sapa Allah alaihi ing atase man, fi qabrihi ing dalem kuburane man, sama niat abwabin, 8 pira-pira pintu, 8 pira-pira lawang, minan nari saking neraka, yakhruju kang metu mintil kal abwab saking mengkono-mengkono pintu, saking mengkono-mengkono lawang, aqaribu apa pira-pira kala jengking, wahayatun lan pira-pira ula, ila yaumil kiamati sampai dina kiamat. Alhamdulillah, ini hadisnya dalam Lubabul Hadis telah saya baca dalam bab ini, yaitu bab yang ke-26, yaitu kebalikan dari kemarin. Kalau kemarin nek kala wingi menjelaskan tentang nikah, kalau sekarang menjelaskan tentang zina. Kalau nikah itu adalah merupakan yaitu hubungan yang sudah sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dilafali dengan lafaz nakah, angkahah dan tazawwajah atau zawajah. Angkah tukah watazawwaj tukah atau zawaj tukah. Nah, ini sudah merupakan daripada nikah. Ya, kalau kemarin nikah sama zawat itu beda. Kalau nikah itu adalah lafaz yang diucapkan yang mengesahkan tentang zawat. Tapi kalau zawat itu adalah kumpulan antara pasangan suami dengan istrinya, atau sesuatu yang terjadi setelah pernikahan, itu namanya zawat. Terus kalau angkah tukah nakah itu berarti apa? Lafal yang diucapkan, aku nikahkan. Kalau zawat yaitu hubungan antara seorang suami dan istri dalam keluarga, itu namanya zawat. Jadi kadang-kadang seseorang itu bisa dikatakan kawin walaupun dia itu belum nikah. Maksudnya dia mbak ini ku kawin tapi artinya apa? Kawin yang tidak nikah, dalam arti zina. Nah, sekarang ini pembahasannya tentang zina, yaitu kebalikan dari nikah. Az-zina yulisul faqrah, utawi zina yulisul faqrah iku ndadekno apa zina atau mewariskan apa zina al faqrah ing kefakiran. Kenapa zina itu kok mewariskan kefakiran? Karena di dalam zina itu, di mana seseorang dia itu melanggar termasuk dari dosa-dosa besar. Termasuk salah satu dari dosa besar selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah zina. Ada yang mengatakan dosa besar selain syirik itu adalah apa? Membunuh. Al-qatlu, membunuh seseorang antar muslim atau muslim kepada non muslim. Nah, itu syirik. Selain syirik, dosa yang paling besar itu yang pertama syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa ingkang kaping kalih nggih menika yaitu membunuh antar sesama, baik itu sesama muslim ataupun kepada non muslim, lebih kepada sesama muslim. Itu dosa yang paling besar, yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah dosa yang paling besar adalah zina. Setelah zina ada dosa yang paling besar lagi, yaitu uququl walidain, yaitu menyakiti kedua orang tua atau melawan kepada kedua orang tua. Ini termasuk golongan dari dosa-dosa besar. Az-zina yulisul faqrah. Zina itu akan menimbulkan kefakiran. Kenapa? Karena di dalam zina, ya, di mana seseorang itu Allah berjanji dengan dia pernikahan, maka Allah akan berjanji apa? Yaitu dengan akan memberi kekayaan. Iyakunu fuqara'ah yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka itu dalam keadaan fakir, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan memberi kekayaan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Gini, adiknya ya. Kalau kita kawin itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi suatu kekayaan. Sebaliknya, ketika kita nggak kawin, dalam arti kita berzina, maka
Allah Subhanahu wa taala juga akan mengancam bagi orang yang berzina tersebut, yaitu dengan apa? Kefakiran. Kenapa? Karena zina dan kekayaan itu tidak akan kumpul, Pak. Dan ketika seseorang itu sudah melakukan zina, maka nantinya, mohon maaf maka nantinya ketika turun temurun bisa jadi anaknya juga ikut beserta. Bisa jadi anaknya ikut serta dalam keluarga tersebut akan ikut berzina. Ya. Kalau dalam keturunannya kayak demikian. Kenapa? Karena zina itu akan membawa pada dampak negatif kepada keturunannya juga. Kalau Allah Ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala dalam syarahnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu lan ojo marek sapa sira az-zina ing zina, innahu sak temene zina kana ana apa zina fahisyatan iku perkara kang ala, perkara kang banget alae, wa sa'ah lan iku sak ele-ele utawi perkara kang ala yaitu wasa asabila lan iku sa ele-ele perkara kang ala zina, nan sa ele-ele zina sabilan apane dalane. Maksudnya zina itu adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang. Apa perlunya kita melaksanakan zina? Dan turun temurun nanti kita akan mendapatkan celaan. Selain celaan dari manusia juga kita akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita berada di akhirat. Ancaman yang sangat pedih sekali. Nanti di bawah di sini ada kisah-kisah yang menjelaskan tentang yaitu orang yang berzina. Ayyakilluh barakatil rizki tegese yulisul faqra, yaitu sedikit barakatul rizki, apa barokahnya rizki. Rawahul Qudai wal Baihaqi an Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu diriwayatkan oleh Imam Qudai dan Imam Baihaqi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Qala alaihi salatu wassalam, ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, zinal ainaini utawi zinane mripat loro, bisi watil musanna kelawan bentuk musanna, an-nazaru iku ningali ila ma la yahillu yajru ila zina, ila ma maring barang la yahillu kang halal apa ma yajru kang ila ma maring barang la yahillu kang halal apa ma yajru kang nari apa ma ila zina maring zina. Ya, jadi mata itu, Pak, mata itu awalnya kita melakukan kemaksiatan, itu awalnya itu datangnya dari mata. Kemudian setelah kita datang dari mata, kita tembus ke hati kita. Ya, setelah kita tembus ke hati kita mengangan-angan. Bagaimana kalau kita merasakan? Seperti hanya fajar kadib. Sebelum timbulnya fajar sodik itu timbul fajar kadib. Jenengan saat derenge subuh, saat dereng masuk waktu subuh itu masuk yang namanya waktu fajar kadib. Wa kadhibul fajri yabdu qabla sadiqihi wa awwalul ghaisi qatrun sumayan sakibu famithlu dzalika wuddul ashiqina hawa bil masyabdu wa bil idmani yaltahibu. Pertama timbul niku sebelum timbul fajar sodik, yaitu fajar kadib. Demikian pula sebelum timbul hujan mesti ada gerimis, ada mendung, ada bledek. Demikian pula timbulnya kita terjadi pada zina atau timbulnya percintaan pertama kali adalah memandang. Jadi memandang itu adalah termasuk dosa. Memandang, kadang-kadang kita membuat kesempatan, ya. Kesempatan yang sangat besar, biasanya kita kan kayak gitu, ketika kita meninggali perempuan yang cantik, yang slohe, kita menyempatkan diri. Kalau pandangan yang pertama ketika kita terlintas itu nggak masalah, tapi ketika pandangan yang kedua kalinya yang kita akhirnya terus menerus dengan memandang itu, itulah yang menyebabkan kita berdosa. Zinal aina ini utawi zinani meripat loro bisi ngotil musanna kelawan bentuk musanna,
An-nazaru iku ningali ila ma la yahillu maring barang la yahillu kang ora halal apa ma ya juru kang nari apa ma ila zina maring zina. Rawahu Ibnu Sa'ad wa Tabrani wa Abu Nuaim an Ulqamah bin Harir wa qala alaihi salatu wassalam lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam an-nazaru utawi ningali ilan nisa maring pira-pira wong wadon al ajnabiyati yang ajnabi, yang lain, perempuan lain. Ajnabiyah itu artinya perempuan yang boleh dinikah. Kayak umpamane sesama misanan, ya, itu boleh dinikah atau orang lain. Kalau umpamanya kita sama kakak bersaudara itu nggak boleh dinikah, sama bibi nggak boleh, sama paman nggak boleh. Maksudnya paman yang paman asli, bukan paman pendatang, bukan paman yang yaitu suami daripada bibi. Nah, bukan paman yang suami daripada bibi, yang asli yaitu paman pendatang. Itu maka kita istilahnya kita membatalkan nikah, termasuk orang membatalkan wudhu, termasuk orang yang halal dinikah. Ilan nisa'i maring pira-pira wong wadon al ajnabiyati kang liya ai allati yahillu lirajuli an-nadhiru ai allati tegese pira-pira wong wadon yahillu kang halal lirajuli maring wong lanang an-nadhiri kang ningali apa nikahuna apa ngenikahi allati. Maksudnya yang dinamakan dengan ajnabiyah yaitu perempuan-perempuan yang boleh kita nikah. Minal kabairi artinya itu saking pira-pira dosa gede. Idza wujidatis syahwah nalikane den temu apa syahwat wa khifah lan den khawatiri al fitnah apa fitnah. Ai mailul qalbi artinya tegese condonge ati ilaihinnah maring allati maring wong wadon. Wa illa lamun ora, maksudnya tidak, ketika kita memandang seorang perempuan kita tidak bersyahwat, dalam arti kita tidak ada birahi, wa illa famuqaddimatul zina laisat kabair, maka utawi kawitane zina, permulaan zina, maka itu tidak termasuk dosa besar. Maksudnya dosa besar, permulaan dosa zina itu dosa besar apabila ketika kita melihat seorang perempuan kemudian kita timbul hasrat untuk mengumpuli perempuan tersebut sehingga terjadi apa? Terjadi perzinaan. Nah, itu yang namanya melihat dosa besar. Tapi ketika kita melihat seorang perempuan tapi pada saat itu tidak ada hasrat, tidak ada birahi pada kita, maka itu bukan masalah. Ini sebagiannya kayak gini. Wa qala alaihi salatu wassalam lan ngendika sapa alaihi salatu wassalam zinarul rijlaini al-masyu utawi zinane sikil loro al-masyu iku lumaku ila mahallil ma'asi maring panggonan maksiat. Nah, niki termasuk zinanya kaki itu kita pergi ke tempat maksiat. Umpamanya kita dari rumah ada niatan untuk pergi ke lokalisasi tempat nggone tiang-tiang nakal di WTS umpamanya. Ketika sudah kita ada niatan dari awal itu kita ada niatan kayak gitu, maka kita ketika itu kita termasuk orang yang zina kaki, termasuk zina kaki. Sehingga walaupun kita bepergian, umpamanya kita musafir, Pak. Kalau kalian panjenengan musafir itu artinya kita mau bepergian jauh. Nah, kita mau bepergian jauh. Ketika kita mau bepergian jauh, umpamanya kita tujuannya ke Bali. Kita ke Bali. Dari awal kita tujuan ke Bali ingin melihat turis-turis yang ada di Bali. Ketika kita tujuan kayak gitu, maka jalannya kita melampai kulau kalian panjenengan menuju Bali, mulai dari awal melangkah sampai Bali itu sudah dinamakan zinanya kaki. Sehingga pada saat itu pula ketika tujuan kita datang ke Bali untuk melihat turis yang ada di sana atau melihat apa yang ada di sana dengan berbagai macam ciptaan Allah umpamanya dengan tujuan maksiat, maka kita tidak boleh melakukan jamak, tidak boleh melakukan jamak kosor, tidak boleh melakukan jamak. Kenapa? Karena perjalanan kita adalah perjalanan yang maksiat. Sebab kenapa, Pak? Karena maksiat itu dibagi menjadi dua, ada maksiat niku bis safar, ada maksiat itu fis safar. Kalau maksiat bis safar artinya ketika pulau kalian panjenengan mau ke Bali atau panjenengan mau ke tempat rekreasi yang di sana ada turis atau di sana ada tempat-tempat perempuan lokalisasi, maka berjalannya kita dari
rumah menuju Bali dengan tujuan maksiat, maka itu dinamakan maksiat bis safar. Tapi kalau umpamanya kita nggak ada tujuan maksiat, tujuan kita umpamanya silaturahim, kita ke Bali mau silaturahim kepada keluarga yang ada di Bali, atau kita mau ziarah kepada para wali yang ada di Bali. Nah, maka saat itu pula kita dalam perjalanan dengan niat tujuan untuk silaturahim atau niat untuk apa? Ziarah ke makam wali. Ternyata sesampainya kita di Bali kok kita melihat sesuatu yang maksiat, ketok turis. Nah, itu namanya maksiat fis safar. Maksiat fis safar. Dalam arti ketika kita maksiat pada saat itu kita masih bisa melaksanakan yang namanya jamak qashar. Salat kita bisa boleh dijamak dan boleh qashar. Itu kenapa? Karena itu dinamakan maksiat fis safar. Jadi maksiat itu ada maksiat dua, ada maksiat bis safar, ada maksiat fis safar. Kalau maksiat bis safar dari awal tujuannya itu untuk melakukan maksiat, sedangkan maksiat fis safar dari awal tujuannya untuk nggak maksiat, yaitu silaturahim, ya. Namun dalam perjalanan dia melihat sesuatu yang maksiat, sehingga dinamakan maksiat fis safar. Paham nggih? Ada maksiat bis safar, ada maksiat fis safar. Maksiat bis safar itu adalah maksiat yang tidak diperbolehkan kita untuk melakukan sholat jamak. Sedangkan maksiat fis safar kita masih boleh melakukan sholat jamak. Qala alaihi salatu wassalam, ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, zanyatun bi fathis zain wa sukunin nun wa huwa lil mar'ati. Zanyatun utawi zina sepisan. Wahidatun kang sepisan tuhbitu iku ngelebur apa zayatun wahidah amala sabiina sanatan ing amali 70 tahun. Pak, kita ya berbuat kebaikan selama 70 tahun. Kok dumadaan dengan takdir Allah, ya, dan kehendak Allah dan atas kelengan kita sendiri, kok dumadaan kulo kalian panjenengan melakukan kemaksiatan dengan berzina. Maka amal ibadah yang kita lakukan yang selama 70 tahun itu lebur, hangus, tiada guna dengan sebab kita melakukan zina yang hanya satu kali. Apalagi sampai berulang-ulang kali. Satu kali zina kita langsung 70 tahun dari kebaikan kita hancur. Di sini diterangkan Pak G, ada seorang raja, ya, ada seorang hamba, dia mana dia itu adalah hamba yang ibadah. Qala ta'abbada abidun min bani Israil, ya, beribadah sapa abidun sapa wong abid, yaitu orang yang ahli ibadah min bani Israil dari kaum bani Israil. Fa abidallah fi sauma'atihi sittina aman. Maka seorang abid ini ada seorang abid cara kasarane pendeta, ya, pendeta yang kok dari Bani Israel. Dia itu beribadah selama 60 tahun. Selama 60 tahun dia nggak pernah keluar, ya, nggak pernah keluar. Setelah keluar dia dari ibadahnya, dari tempat dia sujud, setelah keluar kemudian hujan lebat, dan hujan lebat itu menghidupkan segala pepohonan, yang membuat hidup segala pepohonan. Setelah menghidupkan segala pepohonan, kemudian rohib itu, seorang pendeta tersebut, dia itu keluar dengan membawa dua roti. Sebagian riwayat membawa satu roti, sebagian riwayat membawa 2 roti. Ketika membawa 2 roti, dia melihat sepasang perempuan ningali wong wedok. Ningali wong wedok tiyambake marek takon jagongan. Setelah jagongan dadaan sing wedok mang niku merespon, Pak. Merespon apa yang diucapkan oleh seorang pendeta tersebut. Cara saiki kiai. Ini tapi pendeta yang kaum Bani Israil. Cara saiki kiai. Setelah merespon kemudian jagongan omong-omongan kali pendeta niku wau, dadaan si pendeta tertarik dengan perempuan yang cantik tersebut, sehingga mengakibatkan dari pendeta tersebut, Pak, mengakibatkan dia itu berzina, ya. Wong memandang, Pak,
Niku dari awal kan tadi disebutkan bahwasanya memandang itu akan turun ke hati. Dari hati nanti akan berbirahi, akan timbul hasrat, akan timbul keinginan. Cek ayu nih. Cek ayu nih. Cek ganteng nih. Setelah ada ucapan kayak gitu, akhirnya ada hasrat untuk kenalan, ada hasrat untuk mengajak. Ya. Setelah ada hasrat untuk mengajak, sama-sama tahu, sama-sama ingin. Akhirnya apa? Akhirnya timbul perzinahan. Kulo kali panjenengan itu manusia biasa, Pak. Nggih, Bu, nggih. Kulo kalian panjenengan itu manusia biasa yang dengan Allah Subhanahu wa taala ya tidak dijaga. Beda dengan para nabi. Yang mana para nabi dimaksum. Para wali kekasih Allah di mahfud, dijaga tapi enggak dimaksum, enggak dimaksum artinya enggak dihilangkan dari dosa-dosanya. Nggih, enggak dihilangkan dari dosa-dosanya. Akhirnya pendeta tersebut, Pak, nggih, setelah dia kumpul sama perempuan tersebut, karena dia manusia biasa, setelah kumpul dengan perempuan tersebut, akhirnya timbul zina. Timbul zina, setelah timbul zina, kemudian laki-laki tersebut hampir pingsan. Pendeta tersebut hampir pingsan. Nah, setelah hampir pingsan, kemudian dia mau wafat. Sebelum wafat dia kedatangan seorang pengemis. Datang seorang pengemis yang minta. Akhirnya seorang pengemis yang minta tersebut, roti yang dipegang yang belum dimakan oleh seorang pendeta tersebut, kemudian dia kasihkan kepada pengemis. Dua roti tersebut diberikan kepada pengemis. Nah, dosanya daripada orang tersebut, pendeta tersebut yang hanya melakukan satu zina, dengan ibadah yang sebanyak 60 tahun, setelah ditimbang ternyata lebih besar zina, Pak. Ternyata lebih besar zina. Padahal dia sudah beribadah selama 60 tahun. Wis ibadah swidak tahun. Ya, setelah ditimbang ternyata lebih besar zina. Kemudian dengan dia didatangi seorang pengemis yang dia pada saat itu membawa roti, kemudian roti tersebut diberikan kepada pengemis, itu ditimbang juga. Dalam keterangan di sini ditimbang juga. Setelah ditimbang ternyata roti yang diberikan kepada pengemis tersebut itu bisa melebihi dari dosanya berzina. Nggih, kalau secara akal, secara logika kita nggak tuh, Pak. Ridho Allah. Nggih, ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga itu bukan karena amal perbuatan kita. Kulo kalian panjenengan lebet surga. Mudah-mudahan masuk surga nggih. Nek masuk surga kulo kalian panjenengan niku bukan amal panjenengan, bukan amal kulo. Melainkan itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pendeta tersebut, Pak, nggih, setelah dia ditimbang hasil ibadah yang selama 60 tahun dengan dia berzina, ternyata dosanya, timbangannya lebih besar berzina. Setelah ditimbang lagi zinanya dengan dia memberi roti kepada orang fakir, kepada orang miskin yang dia meminta pada saat itu dalam keadaan kelaparan, kemudian ditimbang ternyata pemberian roti yang hanya 2 roti itu bisa melebihi dari dosanya zina. Bukan berarti kalau kalian panjenengan nanti wis aku nek ngono zina tisik terus aku ngekei wong sing jaluk-jaluk nang aku, bukan. Ini adalah merupakan fadl Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang begitu kita kagumkan, kadang-kadang itu belum tentu itu di hadapan Allah diterima. Ya, kadang-kadang demikian. Dan juga di sini diceritakan juga ada seorang raja, Pak. Di sini kan dijelaskan tadi, nek wonten tiyang berzina, mesti nanti suatu saat dari keluarganya, ya, dari orang yang berzina itu mesti akan suatu saat akan dizinai, akan berzina lagi keturunannya. Ini ada cerita seorang raja. Wonten raja niku, Pak nggih, ada seorang raja dia itu pernah mencium seseorang di waktu dia sebelum menjadi raja. Pernah mencium seseorang sebelum dia menjadi raja. Kemudian dia punya anak perempuan yang sangat cantik luar biasa. Nah, anak perempuannya tersebut kemudian dia titipkan kepada seorang yang miskin, perempuan miskin, untuk diajak jalan-jalan. Nggih. Anak perempuan tersebut diajak jalan-jalan dengan bersama orang yang miskin, perempuan miskin. Di waktu dalam perjalanan,
ya, dia selalu merunduk. Dan setiap ada seorang laki-laki yang melihat, selalu berpaling karena malu kepada perempuan tersebut. Dumadaan, Pak, dumadaan, ya, dilalai. Ketika sudah mau nyampe rumah, dia kok malah dipegang oleh seorang laki-laki, kemudian dicium, kemudian dia lari, seorang laki-laki tersebut. Kemudian putrinya raja tersebut masuk ke dalam kerajaannya, ke istana, ditanyakan oleh ayahnya, wahai seorang anak, wahai anakku, apa gerangan yang kamu lakukan ketika kamu ada di luar? Ya, raja itu menyuruh anaknya supaya keluar. Dia itu ingin kepingin membuktikan bahwasanya hadis yang diucapkan oleh Rasulullah, barang siapa yang melakukan kejelekan, nanti suatu saat akan dibalas dengan kejelekan. Nah, kemudian dia itu ingin membuktikan dengan menyuruh anaknya supaya dia berjalan-jalan dengan berpakaian yang bagus dan diajak oleh orang miskin. Kemudian setelah itu dalam perjalanannya dia nggak menjumpai apa-apa. Namun kenapa kok dilalai setelah dia mau masuk ke dalam istana, kok malah ada seorang laki-laki yang memegang kemudian diciumnya. Nah, hal itu diceritakan kepada ayahnya. Apa jawaban ayah? Alhamdulillah ya Allah, engkau telah membalas aku di sini. Engkau telah membalas aku di dunia perbuatanku. Alhamdulillah, andai kata engkau tidak membalas aku, anak aku nggak dicium oleh seseorang, bisa jadi nantinya aku dibalas dengan panjenengan ya Allah di akhirat. Itu jawaban seorang cerdas. Berarti apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Ini seorang raja. Ini ceritanya kayak gitu, nggih. Dan dalam riwayat lain ada cerita, Pak, yang sangat-sangat berkesan kepada kita. Tentang orang zina, di mana berkesannya yaitu ada Abu Syahmah. Abi Syahmah itu adalah merupakan salah satu dari julukan dari putranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu mempunyai putra putri yang sebanyak 12, 8 laki-laki, 4 perempuan. Salah satunya adalah Ubaidillah, yang namanya Ubaidillah, tapi panggilannya adalah Abu Syahmah. Ya, dikunyai Abu Syahmah. Abu Syahmah ini Pak nggih, dia itu adalah putra dari Sayyidina Umar. Putranya Sayyidina Umar. Pada waktu itu dalam kekhalifahan masanya Sayyidina Umar, yang memimpin kerajaan Sayyidina Umar. Nggih. Abu Syahmah ini, putra Sayyidina Umar ini yang bernama Ubaidillah, yang dipanggil Abu Syahmah, dia itu ahli ibadah, tekun dalam ibadah, tekun di dalam menuntut ilmu, tekun di dalam memperdalam ilmu agama. Dilalai Pak, ya, dia itu terkena penyakit yang akhirnya penyakit itu akan membuat dia itu mati, hampir mati. Abu Syahmah itu hampir mati, hampir wafat. Ya, sahabat Abu Syahmah itu hampir wafat. Setelah hampir wafat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan kepada Abu Syahmah. Dipaling sembuh. Setelah sembuh, kemudian beliau itu sembuh, kemudian beliau keluar dan bertamu ke kalangan kaum zamannya Nabi. Para sahabat pada saat itu bertamu. Dia bertamu. Setelah bertamu, kemudian Abu Syahmah disuguhi dengan minuman yang berupa anggur. Setelah disuguhi dengan minuman yang beberapa anggur, kemudian mabuklah Abu Syahmah. Pada saat itu setelah mabuk dalam perjalanan, ada seorang perempuan yang ada di bawah pohon kurma. Dia itu dengan Abu Syahmah dikenali, kemudian dipegang, kemudian disetubui. Di mana pada saat itu Abu Syahmah dalam posisi mabuk. Nggih. Kelanjutannya karena sudah mendekati, ya, mudah-mudahan bisa dilanjutkan besok. Nggih, matur nuwun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.